Apa yang pertama kali terlintas di pikiran Anda ketika melihat kata Iran di berita utama? Beberapa dari kita langsung merenungkan upaya gencar Republik Islam Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Sementara massa yang disponsori pemerintah mereka meneriakkan, "Matilah Amerika" dan "Matilah Israel". Bagi yang lain, itu adalah agresi militer gencar Iran di Timur Tengah dan regu pembunuh di tempat lain. Sementara itu, kita yang berfokus pada kebebasan beragama internasional mengingat bahwa tahun demi tahun, Iran terdaftar sebagai salah satu dari 10 penganiaya terburuk terhadap umat Kristen di dunia. Namun, ada kisah lain yang tidak banyak dilaporkan di media Amerika. Yang mengejutkan, ada banyak sekali orang yang pindah agama ke Kristen di Iran. Saya pertama kali mengetahui kabar baik yang mengejutkan ini ketika saya tinggal di Israel. Kabar ini dibicarakan di antara kelompok-kelompok yang berfokus pada penginjilan Timur Tengah. Kemudian setelah saya kembali ke ATS, saya membaca laporan yang tidak terduga oleh Daniel Pipes, seorang peneliti dan penulis Yahudi, sekaligus teman saya yang menulis tentang hal itu untuk Newsweek. Sesuatu yang sangat mengherankan secara agama sedang terjadi di Iran, di mana pemerintahan Islam telah berkuasa, kekristenan berkembang pesat. Implikasinya mungkin sangat mendalam. Pertimbangkan beberapa kesaksian. David Yegnazar dari Elam Ministries menyatakan pada tahun 2018 bahwa masyarakat Iran telah menjadi masyarakat yang paling terbuka terhadap Injil. Christian Broadcasting Network menemukan juga pada tahun 2018 bahwa kekristenan tumbuh lebih cepat di Republik Islam Iran dibandingkan di negara lain manapun. Tren ini merupakan hasil dari bentuk ekstrem Islam Syiah yang dipaksakan oleh rezim teokratis. Seorang pemimpin gereja Iran menjelaskan pada tahun 2019, "Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa masjid-masjid kosong di Iran? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa tidak ada seorang pun yang mengikuti Islam di Iran? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa penginjil terbaik bagi Yesus adalah Ayatollah Khomeini, pendiri Republik Islam?" Mengonfirmasikan pernyataan ini, survei penting yang dilakukan pada tahun 2020 oleh Gamaan, sebuah kelompok penelitian sekuler yang berbasis di Belanda, melaporkan bahwa jumlah penganut Kristen di Iran jauh lebih banyak daripada sebelumnya, lebih dari 1 juta. Bahkan, mereka yang terlibat dalam gerakan gereja rumah di Iran yakin bahwa kemungkinan ada beberapa juta penganut Kristen di sana. Dalam penelitian dan wawancara saya, menjadi jelas bahwa kesaksian orang Kristen kepada orang lain sebagian besar dibagikan dalam percakapan yang tenang, didorong oleh pelajaran Alkitab daring yang tidak terlalu mencolok, dan diteguhkan oleh penglihatan, mimpi, dan doa yang dijawab secara ajaib. Karena keadaan mereka yang berisiko, orang Kristen baru dengan antusias mengkomunikasikan perubahan hidup mereka dengan teman-teman dan orang-orang terkasih, tetapi dengan tenang dan hati-hati. Namun, kesaksian mereka yang bijaksana tetapi terus-menerus merupakan penyebab banyaknya orang percaya baru di Iran, yang bertemu di gereja-gereja rumah kecil. Gereja-gereja rumah ini biasanya beranggotakan tidak lebih dari 10 hingga 15 orang. Pada hari tertentu, mereka datang satu persatu ke sebuah apartemen kecil atau lokasi lain yang tidak mencolok. Setelah orang terakhir masuk, pintu ditutup dan dikunci, dan mereka semua menarik napas dalam-dalam dan bersantai, saling menyapa dengan hangat. Beberapa menit kemudian, kelompok kecil itu mulai bernyanyi. Sangat lembut, diiringi petikan gitar yang pelan. Mereka berhati-hati, tidak ingin suara mereka terdengar di balik dinding apartemen yang tipis. Namun segera, dengan mata tertutup dan tangan terangkat ke atas, mereka tenggelam dalam musik pujian dan penyembahan. Kemudian sebuah pengajaran dari bagian Alkitab disampaikan dan sebuah kebaktian perjamuan kudus diadakan. Dan akhirnya, setelah berbincang-bincang lebih lanjut, mereka pergi satu persatu. Beberapa gereja rumah tetap beroperasi selama bertahun-tahun tanpa gangguan dari otoritas pemerintah. Gereja-gereja lain mengalami gangguan yang menghancurkan. Penyerbuan mendadak oleh otoritas negara dapat terjadi kapan saja. Hanya jarang sekali didahului oleh pesan teks atau panggilan telepon yang mengancam. Semua orang tahu tentang pertemuan Kristen di mana, tanpa peringatan, belasan atau lebih pejabat telah menyerbu sebuah pertemuan kecil dan menangkap semua orang di sana dengan kasar. Biasanya, otoritas ini juga benar-benar mengacak-acak tempat tinggal, mencari laptop, telepon, publikasi penginjilan, termasuk Alkitab dan buku-buku lain, DVD, dan video. Mereka mencari apapun yang dapat mereka sita dan beri label sebagai bukti terhadap orang Kristen. Penangkapan dilakukan berdasarkan tuduhan seperti menghina Islam atau melakukan kegiatan menyimpang
yang bertentangan atau mengganggu hukum suci Islam. Para peserta gereja rumah, termasuk yang baru saja pindah agama, tahu betul bahwa akibat dari penggerebekan semacam itu juga bisa berbahaya. Ancaman kekerasan yang terus berlanjut, kehilangan pekerjaan, pengusiran dari sekolah atau universitas, penyitaan uang tunai, dan membahayakan anggota keluarga lainnya. Dan semua orang tahu bahwa kekerasan seksual terhadap ibu, istri, pacar, atau anak perempuan kemungkinan akan terjadi. Namun, dengan semua ini dalam pikiran, orang Kristen Gereja Rumah Iran luar biasa berani. Dan terkadang, harga yang mereka bayar untuk keberanian mereka sangat menyakitkan. Organisasi terkemuka yang melaporkan pelanggaran Iran terhadap umat Kristen, termasuk Vatikan dan beberapa kelompok Protestan, menyatakan bahwa rezim tersebut baru-baru ini meningkatkan pelanggarannya, termasuk pengawasan, penangkapan, dan pemenjaraan terhadap para pemimpin gereja rumah dan mereka yang beribadah di rumah mereka. Dan keadilan sejati jarang terjadi. Open Doors mengakui bahwa organisasi pengawas mereka terkejut oleh kesaksian pelanggaran proses hukum yang terjadi di ruang pengadilan, termasuk pernyataan yang memalukan dari hakim, keberpihakan pengadilan yang tidak ditutup-tutupi kepada pihak jaksa, terdakwa yang terkadang tidak diberi akses ke pengacara, dan putusan yang dikeluarkan dalam waktu kurang dari 10 hari, jelas, tanpa pertimbangan bukti yang memadai. Saat saya mengetahui banyaknya pelanggaran yang dialami oleh saudara-saudari kita di Iran, saya juga terkesima oleh keberanian dan keteguhan mereka, dan oleh hasil yang luar biasa. Lebih dari 1 juta orang yang baru bertobat, disebut Muslim Background Believers, MBB, membaca Alkitab untuk pertama kalinya, berdoa, berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil, dan berbagi iman baru mereka dengan teman-teman dan keluarga, meskipun ada risikonya. Iman mereka luar biasa, memberi semangat dan menginspirasi. Saat ini, ketika kita melihat Iran di berita utama, kita harus bersikap bijaksana untuk merasa khawatir. Mari kita berdoa agar Tuhan campur tangan dalam niat mematikan rezim tersebut. Namun, mari kita juga mengingat keluarga Kristen kita yang kurang dikenal tetapi berkembang pesat di dalam perbatasan Iran. Teladan keberanian mereka dalam menghadapi penganiayaan bersinar terang di tengah kegelapan yang terus meningkat di Timur Tengah.